Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, masih semangat ya? Masih. Hari ini kita akan belajar geografi. Silakan siapkan buku LKS-nya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Firman, Pak. Firman, kenapa Firman? Sakit, Firman? Sakit. Sebelum kita belajar geografi hari ini, agar diridhoi dan diberikan pelajaran, silakan saya untuk memimpin doa. Sebelum belajar yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang desa. Materi hari ini sama dengan minggu kemarin mengenai interaksi desa dengan kota. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Aspeknya? Sudah. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu desa. Hari ini kita akan lebih mengenal apa itu kota. Desa dan kota merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang tentunya betul berbeda. Coba Bapak ingin tahu apa itu desa? Ya, anak silakan, apa itu desa? Desa adalah kesadaran masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Ya, desa merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur. Itu pengertian desa menurut anak. Coba karakteristik masyarakat desa bagaimana, Alfi? Sebagian besar pekerja di sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, atau nelayan memegang teguh adat istiadat, norma masih kental dan lestari, sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap. Ya, seperti itulah karakter masyarakat desa. Dari pengertian dan masyarakat desa, kalian juga mungkin sudah tahu kemarin bahwa masyarakat desa seperti itulah. Bagaimana kehidupannya jauh dari keramaian, banyak penghijauan, sering disebutkan bahwa masyarakatnya lebih banyak bertani, berkebun, terus gotong royong, dan juga adat istiadat masih kental. Bapak ingin bertanya, bila Bapak menyebutkan wilayah kota, apa yang tergambar dalam benak kalian? Coba apa itu kota? Silakan. Kota adalah lokasi yang kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ya, kota kata Gus Dawang merupakan wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi. Coba Bapak ingin tahu yang lainnya. Bila mendengar kata kota, apa yang tergambar dalam pikiran kalian? Penuh dengan kemacetan, Pak. Penuh dengan kemacetan, betul. Fasilitas yang Banyak gedung-gedung, fasilitas yang lengkap. Apalagi panas, karena tidak banyak pepohonan, tapi banyak gedung-gedung yang tinggi, betul. Apalagi polusi udara yang sangat tinggi. polusi udara yang sangat tinggi karena banyaknya Kendaraan, dan juga pabrik-pabrik, betul. Tadi yang sudah saya sebutkan sangat jelas sekali bahwa kota seperti itu. Macet, panas,
banyak pabrik-pabrik sehingga polusinya tinggi, kepadatan daerahnya sangat tinggi. Seperti itulah kota yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, Bapak akan menjelaskan untuk pembelajaran hari ini kita harus bisa menganalisis struktur dan karakteristik ruangan kota. Melalui diskusi, siswa dapat membandingkan perkembangan kota dan pola ruang kota dengan komunikatif. Nanti kalian akan diskusi. Melalui diskusi juga kalian harus bisa merumuskan usaha-usaha dalam menyelesaikan permasalahan kota. Nah, itu Bapak akan mengangkat permasalahan wilayah kota yang ada di Jakarta. Terus nanti kalian juga harus bisa menyajikan dari hasil diskusi bagaimana solusi yang tepat mengenai permasalahan yang nanti Bapak akan berikan di LKPD, dan tentunya kalian harus bisa memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana ibu kota kita, Jakarta, yang sering-sering banjir, yang selalu banjir tiap tahun, bagaimana dengan ide-ide dan pemikiran kalian untuk bisa memberikan solusi agar kota Jakarta, yaitu ibu kota, tidak kembali lagi banjir. Tentunya sangat disayangkan wilayah ibu kota yang kita banggakan tetapi sering terjadi banjir. Itu yang akan kita pelajari. Nah, dalam materi ini kalian akan belajar tentang pola keruangan kota, karakteristik kota, perkembangan kota, dan pola keruangan kota. Persiapkan itu yang akan kita pelajari hari ini mengenai kota. Baik, nanti kita akan diskusi. Jadi ini adalah kelompok kerja diskusi kalian. Kelompok 1 kota kecil, Afif, Iwan, Sinta, Rima, dan Ratna. Kelompok 2 kota besar, Ana, Devi, Rika, Ita, dan M. Afrin. Kelompok 3 kota metropolis, Iska, Citra, Dita, Janita, Ane, dan Usdawam. Kelompok 4 kota metropolitan, Anwar, Firman, Gina, Afri, dan Rahmadani. Baik, tadi Bapak sudah membagi kelompok. Nah, silahkan sekarang kalian mengamati video tentang kota. Silakan simak baik-baik.
mengenai wilayah kota. Kalau Bapak ingin bertanya dari hasil kalian menyimak video yang sudah kalian tonton, coba apa itu kota? Silakan menjawab. Kota merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan. Itu adalah fungsi kota. Teori pola keruangan kota ada berapa? Coba Apip. Teori konsentris, Ada teori konsentris yang pertama, yang kedua teori sektoral, dan teori inti ganda. dan teori inti ganda atau berganda sama saja. Nah, itu adalah bagaimana penataan pola ruang kota agar bisa seideal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan mau menjadi seperti apa kotanya dari ketiga teori tersebut. Sekarang Bapak akan memberikan suatu permasalahan kota. Tadi fungsi kota sebagai pusat pendidikan, pusat perekonomian. Nah, wilayah kota ternyata memiliki suatu permasalahan. Bagaimana tata ruang wilayah atau penataan kota bila tidak baik, bila tidak kurang bagus, maka akan timbul permasalahan seperti yang ada di depan kalian. Banjir merupakan suatu kegagalan konsep penataan ruang Jakarta. Ini yang dicantumkan dalam judul sebuah artikel, bahwa penataan ruang kota itu harus benar. Bila tidak benar, bila tidak ideal, maka akan timbul permasalahan seperti pada gambar yang depan ini. Bapak mengangkat ini dari sebuah artikel yang ada di internet yang berjudul Kegagalan Konsep Penataan Ruang Jakarta, Banjir Jakarta dan Sekelumit Penyebabnya. Nah, Bapak sekarang minta untuk kalian bisa memberikan suatu solusi ataupun rencana dalam penataan wilayah kota Jakarta, bagaimana agar tidak mengalami banjir yang datang setiap tahunnya. Nah, tadi Bapak sudah membagikan kelompok, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok kalian untuk membagikan LKPD dan bahan belajarnya. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Bisa. Bagaimana? Ada kesulitan? Silakan langsung dikerjakan di buku masing-masing. Nanti satu orang yang akan menyampaikan. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Nanti beres. Sekarang
kerjakan yang nomor 1. Akan ditulis di buku masing-masing. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Belum. Silahkan diskusikan dari sumber-sumber dari internet atau bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Di internet biasanya banyak ya untuk mencari referensi. Silahkan. Bagaimana kelompok 4? Ada kesulitan? Tidak ada. Silakan mencari informasi mengenai Jakarta di internet. Kembali musiknya sudah buat berulang kayak air. Silakan bila ada kesulitan, silakan tanyakan ke Bapak. Bila ada kesulitan, ada kendala, ada yang belum dipahami dari pertanyaannya, bagaimana sudah beres? Sudah. Bagaimana kelompok kita? Kota metropolitan? Belum. Kelompok 4 megapolitan sudah beres? Belum. 5 menit lagi ya. Harus beres. Untuk memulai diskusi dan menyampaikan hasil dari diskusi kalian.
Jadi membentuk unsur luas peninjauan kembali Ya. dan membersihkan sampah-sampah sungai, membuat gorong-gorong dan seperti di negara Amerika. Kan Amerika loh banyak. Bagian barat lah. Jadi kan membentuk si gorong-gorong jadi bisa memasukkan air, sampah pun tidak menyangkut. Ya, berarti ya. RHT ERTH di Jakarta. Bisa. Sudah? Sudah? Udah. Bagaimana? Sudah beres? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Baik, kita akan melihat hasil diskusi. Presentasi kita awali dengan kelompok 1. Silakan teman-teman yang lain untuk mendengarkan dan menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok teman kalian. Silakan kelompok 1. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang solusi banjir. Boleh di bawah mungkin boleh. Ya. Solusinya dengan cara memperluas penghijauan kembali, membersihkan sampah-sampah di sungai, membuat gorong-gorong seperti di negara Amerika supaya air dapat mengalir, membersihkan selokan-selokan dan pengarahan supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pendalaman sungai. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Bagaimana, ada yang menanggapi? Yang menanggapi Pak. Kelompok 2 mau menanggapi. Bagaimana cara membuat masyarakat Jakarta dan menjaga kebersihan lingkungan khususnya di daerah sungai agar sungai tetap bersih dan tidak mengalami penyempitan dan tidak mengalami pendangkalan. Baik Pak, saya izin menjawab. Ya, silakan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan denda apabila masyarakat membuang sampah sembarangan, membuat larangan tertulis di setiap sungai-sungai supaya tidak membuang sampah sembarangan. Sudah, sekian. Terima kasih. Iya, ada lagi kelompok lain? Ya, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 izin Dari kota kelompok kota dari kota Megapolitan. Megapolitan Jakarta. Ini menyangka kenapa Jakarta tidak membuat gorong-gorong dari dulu ataupun mengapa Jakarta tidak membuat gorong-gorong sekarang setelah kejadian banjir terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pertanyaannya, mengapa tidak membuat gorong-gorong kemarin-kemarin? Kenapa? Kata kelompok kota Megapolitan. Coba silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Anwar. Karena jika membuat gorong-gorong itu membutuhkan sumber daya manusia dan dana yang besar, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia telah memiliki hutan yang sangat banyak dan membutuhkan rancangan-rancangan supaya gorong-gorong tersebut bertahan lama dan kuat. Ya, dan terima kasih. Baik, bagus sekali. Ada lagi? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1 dari.
Silakan lanjut ke kelompok kota besar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Solusi dari kami memindahkan sebagian penduduk yang berada di pinggiran sungai atau di bawah jembatan ke rumah susun, menanam pohon di sekitar rumah penduduk, dan saluran air harus terhubung dengan baik, bebas dari endapan, lumpur, limbah, dan sampah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menanggapi kelompok lain. Silakan. Pakai maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan izin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana jika ada warga yang tidak mau direlokasi? Silakan jawab kelompok kota besar. Bagaimana warga yang tidak mau direlokasi? Bagaimana caranya? Ya, ingin menjawab. Silakan. Diberikan sanksi tegas berupa denda. Solusinya itu dengan cara diberikan sanksi berupa denda. Iya. Bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kita lanjut ke presentasi kelompok metropolitan. Silakan kelompok kota metropolitan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami dalam menanggulangi banjir di Jakarta. 1. Menambah lahan untuk area resapan air atau RTH, ruang terbuka hijau. 2. Menertibkan bangunan liar yang ada di pinggiran kali. 3. Membersihkan kali-kali dari sampah-sampah dan lumpur yang mengendap. 4. Memperbanyak armada pompa air bergerak untuk memompa genangan air di daerah perkotaan. 5. Melakukan perbesaran sungai dan pengerukan endapan di dasar sungai. Selanjutnya, merelokasi warga yang tinggal di pinggiran sungai dan memfasilitasi dengan cara membuat rumah susun dengan fasilitas yang memadai. Baik, bagus sekali. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi dari hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok metropolitan, bagaimana apabila pemilik bangunan tidak menyetujui bangunannya dirobohkan? Silakan jawab. Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok metropolis. Bisa dengan cara membujuk atau melakukan musyawarah dengan pemilik bangunan yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dikarenakan hal ini untuk kepentingan bersama. Ya. Bagaimana, puas? Bos. Puas. Ada lagi yang lainnya? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kita lanjut ke kelompok 4 yaitu kota megapolis. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang solusi untuk banjir di Jakarta. Dengan sistem pengendalian banjir di Jakarta dari sistem drainase utama dan sistem drainase kedua dan sistem waduk pompa. Sistem drainase utama dibagi kembali menjadi banjir kanal barat dan banjir kanal timur. Hujan lokal akan dialirkan secara
gravitasi ke sistem drainase kedua. Sistem drainase kedua kemudian dibuang ke sistem drainase kedua hingga berakhir di laut. Sistem waduk pompa membantu menyedot air yang menggunung dan mengembalikannya ke aliran sungai. Membuat lahan pembuangan di bawah tanah dengan penyaluran yang tepat, pembersihan total sampah, menyediakan wisma gratis bertingkat bagi orang-orang yang tinggal di sekitaran sungai. Baik, ada yang mau Baik, bertanya? silakan mau menanggapi dari kelompok yang lainnya. Silakan, anak. Izin bertanya, tadi kan Silakan berdiri enggak? Biar kelihatan. tadi membersihkan total sampah. Apa benar ada membersihkan total sampah? Ya. Sampah itu dibersihkan lalu dibuang kemana? Ditempatkan di mana? Ya. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan membuang sampah. Kemana sampahnya? Baik, izin menjawab dari kelompok dua. Kemana? Jadi kan melakukan pembersihan total sampah. Pembersihan total sampah, sampahnya akan dibuang ke daerah yang kosong, seperti misalnya dibuang di Kalimantan ataupun sisanya mau didaur ulang. Baik, terima kasih. Ya. Ada yang mau menambahkan jawabannya dari kelompok lain? Ada? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman kalian mencari sebuah solusi dari permasalahan tata ruang ibu kota Jakarta yang setiap tahunnya mengalami banjir. Tentu hal seperti itu menjadi suatu yang sangat sedih. Ibu kota dengan begitu banyak sumber daya manusianya yang berkumpul adalah orang-orang berbagai macam dari wilayah yang ada di Indonesia, tapi belum bisa mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Bapak harapkan kalian sebagai generasi yang akan datang bisa memberikan solusi bagaimana Jakarta bisa tidak lagi banjir sebagai ibu kota. Harapan juga ibu kota tidak pindah ya ke Kalimantan. Mungkin tidak akan pindah bila tidak terjadi lagi banjir, bisa teratasi. Nah, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah presentasi. Baik, berikan kesimpulan dari hasil kita diskusi hari ini. Baik, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil kita diskusi? Silakan, Nanti. Dari kesimpulan dari diskusi hari ini, dengan adanya kepadatan penduduk di Jakarta, kita harus bisa membangun kota yang ideal agar tidak terjadi atau mengurangi permasalahan yang ada seperti banjir, kurangnya lahan penghijauan. Iya, bagus. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan? Afif? Tidak. Jadi, baik. Kesimpulan tadi kata Afif, bagaimana dalam suatu penataan ruang kota yang baik, yang ideal, sehingga tidak muncul permasalahan yang seperti di ibu kota Jakarta, banjir yang diakibatkan dari penataan ruang kota yang
katakan kurang ideal. Nah, karena itu dalam penataan suatu ruang kota itu harus bisa dipertimbangkan agar permasalahan-permasalahan seperti banjir, polusi, kemacetan dan lain sebagainya itu tidak muncul di suatu wilayah bila direncanakan secara baik. Baik, itu kesimpulan dari diskusi yang sudah kita tadi laksanakan. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu bahwa kota merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan permasalahan yang begitu banyak. Di samping kota juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya, ternyata kota juga memiliki suatu permasalahan. Dari beberapa permasalahan tersebut, bagaimana penataan pola ruang kota itu harus bisa direncanakan secara baik agar bisa tercipta wilayah kota yang ideal. Baik, silakan duduk ke bangku masing-masing. Baik, tadi kalian sudah diskusi dan menyimak video tentang kota. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Bapak sudah membagikan link soal tes di Classroom ataupun di grup WA. Silahkan kalian kerjakan. Ataupun yang ada kendala dengan HP-nya, silahkan pertanyaannya ada di depan. Ya, silahkan kerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang.
Sudah? Sudah? Dua menit lagi ya. 2 menit lagi silakan kalian kirim. Kirim seadanya saja. Satu menit lagi, waktunya habis. 1 menit lagi. Sudah dikirimkan? Sudah. Baik, sudah? Sudah ya? Nah, Ya. Jadi kalau sudah, silakan simpan HP-nya. Jadi Bapak harapkan hasil jawaban kalian harus di atas KKM. Bapak harapkan semuanya nilainya di atas 70. Nah, KKM geografi, kalau KKM-nya ke tahun ini adalah 70. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang interaksi desa dengan kota. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kota, sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang desa. Nah, minggu depan kita akan belajar mengapa desa dan kota itu ada interaksi. Silakan persiapkan untuk membaca dan mengenali mengapa terjadi interaksi desa dan kota. Untuk persiapan pertemuan di minggu mendatang. Baik, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Kita tutup pembacaan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.